Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para muridin, salikin, handai tolan, mari kita mohon izin dari guru-guru kita untuk melanjutkan ngaji kitab Risalatul Mudzakarah. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yang semuanya itu adalah menjadi bagian dari yang kita inginkan, yaitu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tidak lain adalah sawah ladang kita untuk menuju akhirat. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimullah, kita meneruskan pandangan-pandangan dari kaum salafin, ulama, mutasawwifin, minal aulia, dan sekarang asyar atau pendapat-pendapat dari Nabi Isa yang akan kami sampaikan di hampir menjelang khatamnya kitab Risalatul Mudzakarah ini. Mungkin 4 kali pertemuan, maksimal 5 kali kitab ini akan selesai. Nanti kita akan cari kitab lain yang bisa mencerahkan jiwa kita. Wa qala Isa alaihissalam fi hadzal kitab wa nafi'na bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya kintaratun fa'buruha falat tu'amaruha. Ad-dunya kintaratun, dunia ini adalah jembatan, bukan tempat tinggal, bukan tempat bermewah-mewahan, bermegah-megahan, hanya sekedar kintaroh, tempat, jembatan untuk menuju yang abadi, yaitu akhirat. Fa'buruha, maka lewati dia. Anda, kita semua tidak bisa sampai akhirat kalau tidak di surga. Anda di dunia butuh kehidupan ekonomi, ma'isyah, cari ma'isyah. Tapi itu sifatnya al-wasilah. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, ad-dunya lil akhirah, dunia untuk akhirat. Artinya tidak dilarang kita hidup di dunia untuk mencukupi kehidupan kita, karena kita sedang dalam perjalanan menuju akhirat, maka harus ada bekal. Bekal diantaranya adalah mencukupi beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok di dalam diri kita. Wala tu'amaruha, maka kalian jangan menetap di dunia ini. Jangan Anda ingin terus jadi penguasa. Jangan Anda ingin segala kebutuhannya harus dipenuhi. Tidak perlu. Allah lebih tahu terhadap kebutuhan kita. Wala tu'amaruha, engkau jangan hidup di dunia ini dengan seakan-akan selamanya.
Ini hanya jembatan menuju akhirat. Jadi dengan demikian, kalau di jembatan jangan lama-lama. Jangan asik urusan dunia. Jangan asik urusan siang, pagi, malam. Dunia saja tidak perlu. Ibadah itu lebih utama. Untuk kebutuhan sehari-hari, iya, kita tetap ikhtiar. Ya, ikhtiar menjadi bagian untuk memenuhi ma'isyah kita. Jadi dengan demikian, ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin di kulas panjang lebar. Wa qala Isa alaihissalam, diteruskan, ya talibat dunya la taburru biha, wahai pencari dunia, pastikan engkau berbuat kebaikan di dunia ini. Birrun. Kalau di dunia kita jelek, nyakiti orang, menah orang, motong orang, ya udah, akhiratnya begitu juga akan mendapatkan kejelekan-kejelekan. Kita harus birrun untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, apa saja, dengan manusia, dengan sesama lingkungan, dengan sesama tempat, semua harus dalam keadaan birrun. Tarkuka laha abarru wa abarun. Ya, maka dengan demikian engkau meninggalkan dirimu terhadap dunia itu sangat baik. Tarkuka artinya engkau jangan berorientasi dunia terlalu. Boleh dan silahkan, baik urusan dunia. Yang jadi apa saja kerja dengan baik. Ya, itu baik, itu baik. Tapi memang dia anaknya, dia ibu. Wa abarun. Mbak Hayin, tolong di mute ya semua ya. Wa abarun, meninggalkan dunia itu artinya tidak berorientasi dunia itu lebih baik. Jadi kita tetap berorientasi kepada dunia, kepada akhirat, tetapi jangan berorientasi untuk kepentingan dunia saja. Izin tolong Mbak Hayin di mute. Hayin teman saya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maaf Mbak Hayin. Maaf kalau bisa di mute ya. Kalau ngobrol di ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Kita lanjutkan. La yastami'u hubbud dunya wal akhirah fil qalbi. Tidak bersatu cinta dunia dan akhirat di hati orang beriman bersamaan. Hidup itu memilih. Memang doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanging heavy-nya itu akhirat. Ya syukur, alhamdulillah di dunia kita cukup bahagia, akhirat lebih bahagia lagi. Mungkin di dunia cukup, tapi di akhirat jauh lebih bahagia. Karena tidak mungkin seorang iman itu jatuh hati pada dua-duanya. Mesti jatuh hatinya satu, apa? Akhirat. Ya, kita lihat diri kita ya. Apakah jatuh hati pada akhirat atau jatuh hati pada dunia? Kita ambil umur kita 60-70 ini loh. Heavy kita apa sekarang? Introspeksi aja. Kalau masih ngalor ngidul ngutan ngulon glutrang kluntrung urusan dunia, ngobrol saya nggak perlu. Rapat organisasi rapat, tapi nggak usah kumpul-kumpul sih enggak, itu waktunya hilang. Zikir masih sarser. Ambil tasbih, boleh rapat, tapi hatinya, tasbihnya digerakkan gitu. Itu namanya kita milih akhirat. Ainama kuntum, dimanapun kita berada, fi kulli waqtin halin sa'atin, dalam setiap waktu, saat dan situasi apapun kita tetap bidzikrullah.
Kama yastami'ul ma'u wan naru fi ina'in wahidin, sebagaimana tidak bersatunya antara air dan api di dalam satu wadah. Ini Nabi Isa menyampaikan seperti itu. Ini semua dibahas secara panjang lebar di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 200 baris ke-6 dan 7. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah juga. Kita lanjutkan, wa qala mu'allif hadal kitab kama qala Isa alaihi salam, ad-dunya khirdun hadirun, dunia itu materi yang menggiurkan. Ibu, bapak sekalian, teman-teman yang masih bekerja, menggiurkan. Naik pangkat menggiurkan, dapat proyek menggiurkan, jadi direksi, jadi direktur, jadi eselon 1 menggiurkan, tapi jangan meninggalkan kedekatan Anda dengan Allah. Hanya karena jabatan lupa pada Allah, itu sungguh sangat rugi. Yang apik jabatannya munggah, lebih dekat dengan Allah. Karena itu sempat saya sampaikan kan, kalau berdoa ingkanal khair wa ingkana mahabbatullah. Ya Allah, beri aku rezeki, beri aku pangkat, tetapi kalau itu baik dan lebih mendekatkan diri saya kepada Allah. Tapi kalau jabatan itu lebih jauh, sholatnya keter, sholat malamnya tidak, baca Quran tidak, tanda dari rezeki pangkatnya itu tidak berkah. Monggo, introspeksi aja. Tambah pangkat, tambah lali Gusti Allah, atau tambah pangkat lebih dekat dengan Allah. Kuncinya itu aja. Lebih menyibukkan urusan dunia atau lebih istighalah fil ibadah, menyibukkan urusan ibadah. Ngalor ngidul maca Quran, ngalor ngidul baca zikir, itu baru namanya istighalah, menyibukkan diri untuk menuju Allah. Karena itu ini sudah namanya takhalli. Setelah takhalli, kita mengosokkan diri hanya untuk Allah. Takhalli, menyibukkan semua ibadah kita itu ibadah untuk Allah. Baru nanti insya Allah tajalli, dan itu menjadi bagian dari resultante dari kedekatan kita dengan Allah. Sehingga pada saatnya Allahumma amin, kita bisa wusul ilallah. Mohon maaf pada siapa saja ya, mungkin ada yang saya sampaikan kurang berkenan, tapi itu kuncinya. Ya'kulu minhul baru wal fajir. Ya, dunia itu bisa dimakan oleh orang yang baik dan orang yang fajir. Orang baik juga butuh makan. Neng makannya untuk ibadah. Uang jahat makannya nggak cukup, karena itu korupsi, ngambil hak orang lain, uang rakyat. Apa? Karena sama-sama dunia, tapi beda. Orang yang ingin dekat dengan Allah itu beda cara menghadapi dunia itu. Wal akhiratu wa'dun shadiqun, sedangkan akhirat adalah janji yang pasti benar. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak akan ke akhirat, di dunia terus? Tidak kan? Apa bekal kita menuju akhirat? Sejauh mana kita sudah mutawamah zikir-zikir fidzikrillah fil qalbi darul anjuman. Setiap saat kita keluar nafas ini berzikir. Itu kunci. Ya, karena akhirat pasti benar. Wa'dun shadiqun, pasti hadirnya. Tapi manusia kadang-kala lupa pada akhirat, cenang pada namanya kintoroh, jembatan yang sesaat di dunia ini. Yahkumu fihi malikun qadirun, di mana Allah lah yang maha yuhkamu, maha raja diraja, maha penentu fihi. Ya, apakah kita di dalam akhirat nanti mendapatkan apa ya, tangan kanan tangan kiri, itu pasti. Malikun, Allah yang maha kuasa, qadirun, Allah yang memastikan terhadap semua keputusannya itu.
Jadi dengan demikian Bapak sekalian, ini sama masih di dalam ada di kitab Hilyatul Aulia, kitab Az-Zuhud, kitab Al-Hawadith, kitab Sifatus Sofah di halaman 1, halaman 709 itu membahas terhadap pendapat Nabi Isa terhadap dunia ini. Nah Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala alaihissalam, dan masih Nabi Isa alaihissalam berkata, la tattakhidud dunya robban, jangan kalian jadikan dunia itu robban, Tuhan. Manusia sekarang itu lebih takut dengan manusia daripada Tuhan. Karena takut naik pangkat, takut dengan atasannya, takut kehilangan proyek, ninggalkan sholat biasa. Allah, ya Allah. Ini. La tattakhidud dunya robban. Jangan engkau jadikan dunia ini Tuhan. Fattakhidhakum abidan, karena dia akan menjadikan kalian sebagai budak. Betul Bapak? Begitu kita mencintai, maka begitu juga kita menjadi budak. Itu rumus. Kita mencintai seseorang berarti kita ingin melayani seseorang, betul? Khususnya yang waktu muda-muda itu dulu loh. Pacaran itu semuanya apapun dilakukan untuk calonnya itu. Karena sudah menjadikan abidan, dia sebagai budaknya. Nah karena itu jangan jadi budaknya dunia. Hubbud dunya ra'sul qati'ah. Mencintai dunia itu segala-galanya, itu menjadi pusat puncak sumber dari segala masalah. Jauh dengan Allah, jauh dengan teman, jauh dengan keluarga, sehingga lupa semua. Ignaru kanzaka inda malla yudayyi'uhu. Simpanlah simpananmu pada orang, tidak akan menghambur-hamburkannya. Jangan bersenang-senang. Senang boleh, tapi jangan senang-senang. Urusan dunia itu wong Jawa menyebut ngeli wae. Ngeli, ikutin aja. Allah kasih ini, terima kasih ya Allah, bersyukur masih bisa makan, anak sekolah. Oh alhamdulillah naik pangkat, ikutin. Saatnya bisa eselon 1, bisa EVP, bisa VP, EVP, syukur-syukur bisa jadi direktur. Ikutin. Tapi jangan membabi buta. Ya. Karena itu jangan hambur-hamburkan waktu kita itu untuk urusan dunia. Fa inna sabikang zudunya, karena sesungguhnya pemilik simpanan dunia itu ya khafu alaihal afat, ia mengkhawatirkan bahaya di atas dunia. Bahaya cinta dunia, bahaya. Saya sering guyon kalau orang sudah cinta dunia itu lina lijo linggo liwo, lali anak, lali bojo, lali tonggo, lali mertua. Isunya dunia tok. Sehingga enggak akur dengan keluarga karena urusan dunia. Naudzubillah min dzalik. Jangan ya Ibu Bagana. Wa sahibu kanzillah, siapa saja yang memiliki simpanan Allah, ibadahnya, zikirnya, sodakohnya, infaknya, sholat malamnya, baca Qur'annya, itu simpanan Allah, simpanan kita. La yakhaful afat, ia tidak akan mengkhawatirkan hadirnya bahaya apapun. Pilih mana Bapak sekalian? Bahaya atau bahagia? Tentu kita ingin bahagia dunia akhirat, fid darain, khususnya di akhirat. Bapak sekalian, sama ini masih di dalam kitab Uddatus Sabirin, ya, halaman 193. Apa yang disampaikan Nabi Isa. Kami lanjutkan. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqul, ya, Nabi Isa terus melanjutkan, idami ju'i wa su'aril khauf, rempah-rempahku adalah lapar, wa su'aril khauf, dan gandum-gandumku itu adalah rasa takut.
Jadi makanan itu karena takut, bukan makanan urusan perut. Itu Nabi Isa. Sama Rasulullah juga seperti itu. Sehingga antara perutnya sama tulang belakang itu sering lengket karena nggak ada isinya. Disitulah disebut gandumnya. Makanannya orang iman adalah zikirullah. Taklilut ta'am, menyedikitkan makan, bukan sedikit-sedikit makan. Taklilul kalam, bukan sedikit-sedikit bicara. Taklil naum, sedikit tidur, tapi tidak sedikit-sedikit tidur. Itu orang yang bertarekoh, orang yang sedang suluk pada Allah. Libasi sauf, dan pakaianku adalah wol, ya, apa? Wasolati fisata, di sholatku di musim dingin, di tempat-tempat matahari, masyarikil samsi, matahari, nggak apa-apa, panas, sholat. Artinya pengertiannya banyak. Panas karena matahari, panas karena hidupnya kurang diuntungkan, tetap sholat. Ya. Wasirojil komar, dan lampuku adalah bulan-bulan. Saat malam hari panjenengan bakok wan nadam. Komar kan malam, ya. Malam hari dekat dengan Allah, ibadah, itulah lampu. Itu disebut oleh Nabi Isa disebut as-sirat. Lampunya itu adalah komar. Wadabbati rijlani, dan kendaraanku adalah kakiku. Artinya tidak bermewah-mewah. Wa tu'ami wa fikahati, ya, dan makananku dan buah-buahanku adalah ma'ana betatil ard, apa yang ada di tumbuhan di bumi. Sing dike Allah diterima. Ojo ngrebut wae wong. Orang naik pangkat atine kok, orang lain naik pangkat, hati kita kok apa? Gelo. Gusti Allah sing ngersakno. Wong iku kok kartune hidup terus, ndak pernah mati. Yang Gusti Allah ngersakno kok. Kita doakan. Introspeksi, mengapa 10, 50, 10, 15, 20 tahun tidak ada amanah? Ya karena Allah mungkin belum ngasih. Mengapa? Ya karena kita sendiri, gitu loh. Ada orang naik pangkat hatinya panas, itu namanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu apa? Penyakit hati. Terakhir Bapak sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan sedikit lagi. Ubitu walaysa li syai'un, aku pernah bermalam dan tidak ada sesuatu yang aku miliki. Biasa itu para ulul azmi. Hari ini hidup, besok tentu tahu apakah ada makanan. Nabi Isa, Rasulullah juga seperti itu. Saat tertentu Rasulullah hanya ada gandum berapa kilo, ada tamu tidak bisa makan, dikasihkan juga. Ubi itu walisalisayan. Belum tentu kita ada sesuatu di besok hari. Makanan belum tentu. Panjenengan mungkin 1 tahun, 5 tahun masih bisa makan kok. Ngono loh, ibadahnya nggak kenteng, nggak panceng, nggak pateng. Bisa udah dijamin hidupnya 5 tahun, 10 tahun lagi, rezekinya banyak, simpanannya banyak. Aduh, ngono lo lali karo sing kaya Gusti. Lali karo Gusti Allah itu loh. Saya sempat nikah kan, rumahnya kan di Rawalele sana ya. Mbak Ayin. Suku harus. Ayin. Oke. Ngono itu manusia lali, bendino tikai, rezeki ada, makan ada, rumah ada, lupa sama yang memberi Allah. Menungso ya Allah. Wa usbihu wa laysa li syai'un, dan aku pernah memasuki waktu pagi dan tidak ada sebutan yang aku miliki. Wa ma ujidu alal ardi a'na binni,
namun tidak ada yang kutemui di atas alal ardi di bumi ini aghna minni di atas kekayaan selain kekayaan diriku ghinnan naf. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaya itu bukan karena harta, pangkat, kedudukan, tapi kaya itu sesungguhnya ada di hati. Banyak kaya tapi tidak bahagia. Banyak kaya ujungnya di masa tuanya embernya brojol. Banyak Bapak Ibu sekalian sudah umur 70, 80 hartanya disita karena cara mendapatkannya tidak baik. Banyak. Naudzubillah. Justru semakin tua semakin bahagia, ini semakin tua semakin merana. Ya Allah, jauhkan jamaah haji kolbu ini dari khawatim, dari akhir kehidupan yang tidak bahagia. Karena sesungguhnya yang kita inginkan adalah husnul khotimah di dalam umur, husnul khotimah dalam hal menjalankan amanah. Amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan semua nanti yang kerja-kerja itu sukses, berkah, anak putune kabeh api-api ahlil ibadah, ahlil Quran, ahlil qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sedikit lagi, satu alinea lagi. Ya, tadi di satu itu terdapat di Ihya Ulumuddin ya. Sekarang terakhir. Wa qala alaihi salam, dan berkata siapa? Isa alaihissalam, ajibtu li ghafilin laisa bimaghfulin anhu. Aku heran kepada orang yang lalai padahal tidak akan dilupakan dari kelalaian itu. Bapak Ibu sekalian, kita semua termasuk saya. Memang kita itu bisa pura-pura lali tidak dekat dengan Allah. Allah tahu. Memangnya Allah tidak tahu kalau sesungguhnya banyak manusia itu orientasinya jabatan, kekuasaan, tapi kalau ada orang alim pura-pura alim, njaluk donga, tahu. Karena dia tahu datangnya itu untuk rezeki, bukan silaturahmi. Betul? Betul? Betul. Kata Nabi Isa, ajibtu li ghafilin, sungguh saya sedih, saya heran mengapa ada orang yang ghaflah, lupa. Urip nek donyane Gusti Allah, rezeki teko Gusti Allah, pangkate teko Gusti Allah, ya, kedudukan hartanya Gusti Allah. Lali karo sing ngekeki. Allah, manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jauhkan kita dari sifat yang ghaflah. Jangan kita sampai lupa kepada Allah. Wa bi mu'ammilid dunya, dan aku heran dengan pengangan-anganan dunia. Saya nanti umur 50 sudah eselon 1. Ada kesempatan sedikit saya akan menyodok teman saya menjadi menteri. Allah, nggak usah digoleki, Gusti Allah iku sing ngatur. Kerjae sing apik, direksi apik piye, direktur apik gimana, anak induk perusahaan jadi VP gimana, EVP gimana, senior manager, jalan baik aja, nanti sampai tujuan, nggak usah neko-neko ya. Ya, dengan demikian dia Allah tulul amal, panjang angan-angannya. Padahal tulul amal itu bisa menjadikan kita menjauhkan diri kepada Allah. Wal mautu yatlubuhu, padahal maut mengejar kita. Bapak tahu kapan kita akan mati? Ibu tahu kapan kita akan wafat? Nggak ada yang tahu. Apa yang kita siapkan? Kalau seakan-akan la yastakhiru sa'ata wa la yastakdimun, kalau waktunya itu sudah datang tidak bisa dipercepat dan juga tidak bisa diperlahan atau dihentikan, tidak bisa. Terus njur piye? Kepriben dos pundi? Ya. Ndak remah. Ini bahasanya mulai Sunda sampai
Banyumasan. Oke. Apa kalau sudah seperti itu? Kemudian niku, ya Allah la akhartani ila ajin qarib. Ya Allah jangan dulu, jangan diambil. Wa saddaqu minasolihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Tutup buku, nggak bisa. Sudah siap, kita sudah siap menjalani itu. Sholat malam masih keter-keter, baca Quran sik dielingno. Allah, tapi lah urusan dunia semerintil, ya Allah, astagfirullah. Mohon maaf ya. Dunia perlu jalanin, ya. Ma'isyah itu perlu, ya. Walibanin kosrun, dan heran saya kata Nabi Isa, orang bermegah-megahan urusan bangunan gedung. Masjidnya akeh, masjidnya apik, coba akeh jamaah enggak? Bapak sekalian, masjid bermegah-megahan, sing jamaah pirang lari, pirang soft. Coba kita lihat. Yang dilihat memakmurkan masjid itu bukan urusan berdiri megahnya masjid, tetapi kegiatan-kegiatannya, ya. Wal qabru maskanuhu, dan sedangkan kuburan itu nanti akan tempat tinggalnya. Ya Allah, moga-moga gini gitu ya, kita menjadi orang yang ingat mati, ya. Mutu qoblal maut, matikanlah engkau sebelum engkau mati sesungguhnya. Artinya nafsu-nafsu kita matikan, kita kendalikan, ya. Dan kita menjadi orang yang menyongsong al-qabru, kubur itulah nanti maskanuhu, yang akan menjadi tempat kita bersemayam, ngelimpang, ndak ono bantale, nggak ada babute, nggak ono selimut, kafan. Allah, jauhkan kita semua dari fitnah kubur, ya Allah. Lampangkan kubur kita semua, ya Allah. Wa yadkhulu jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Ya Allah, lapangkan kubur kita semua, kita masukkan ke surgamu bersama Rasulullah, dan moga-moga ya Allah di surga nanti kita bisa bertemu dengan Engkau, Zat yang maha suci, Zat yang serba besar, dan Zat yang tamam sempurna. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, al-afwu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.